pelajaran minggu lalu itu apa? Gaya, Bu. Gaya apa? Gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya tarik menarik yang terjadi semua partikel memiliki massa atau bobot di semesta. Iya, benar ya Najla ya jawabannya. Jadi, semakin besar massa yang kita miliki, semakin besar pula benda pada gravitasi yang akan dihasilkan. Pinter ya Nah Ibu. Hari ini kita akan mempelajari panca indera. Apa itu panca indera? Tentang tubuh-tubuh. Tentang tubuh-tubuh. Tubuh-tubuh apa aja panca indera? Tangan, mulut, sama kaki. Bukan tangan. Kulit. Terus mata, lidah, hidung, habis itu telinga. Kenapa dibilang panca? Karena lima. Makanya disebut panca. Tadi apa-apa saja panca indera itu ternyata terdiri dari 5 mata. Terus ada kuping. Ada apa lagi? Hidung. Ada lidah. Terus ada kulit. Pinter Pak Is. Jadi dari kelima panca indera ini fungsinya apa-apa saja? Fungsinya apa-apa aja. Mata itu berfungsi apa? Sebagai apa? Melihat. Ya benar. Mata itu berfungsi untuk melihat ya. Mata manusia itu berbentuk apa? Bundar. Terus kita kalau melihat di bagian mananya? Tengah bola hitam. Iya benar ya. Pinter kali Pak Is inilah. Itu disebut bagian putih di tengah ini disebut apa ya? Disebut sklera. Ditulis ya apa yang Ibu bilang ya. Nanti Ibu tanya awas nggak tahu ya. Sklera itu merupakan jaringan apa yang belum tahu ya? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi mata. Oke, lihat ya gambar Ibu ya. Mata manusia itu berbentuk bulat seperti ya. Bagian putih di tengah bola mata ini disebut sklera. Ya. Sklera ya. Sklera itu merupakan jaringan ikat yang kuat namun elastis. Ya. Sklera itu berfungsi untuk apa? Untuk melindungi bola mata. Bagian mata yang berwarna itu disebut iris. Ya. Disebut dengan iris. Di tengahnya itu terdapat bulatan hitam. Nampak? Nah, itu disebut apa? Dinamakan apa bola hitam itu? Ya, tahu Ibu untuk melihat namanya apa? Namanya pupil. Namanya pupil ya. Pupil itu merupakan pintu masuknya cahaya. Pupil itu akan mengecil jika berada di tempat terang dan membesar jika di tempat gelap. Pada bagian depan iris dan pupil terdapat kornea mata. Kornea itu apa, Bu? Kornea itu merupakan bagian bening dan transparan. Kornea itu berfungsi sebagai apa, Bu? Berfungsi sebagai apa? Kornea itu berfungsi untuk memfokuskan dan mengatur cahaya yang masuk. Paham? Nah, masih pada bagian-bagian mata. Oke? Tetapi bagian-bagian tersebut
menggerakkan bola mata kita ini. Jadi kita bisa melihat ke kanan, ke kiri. Itu karena otak mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata ya. Jadi itu tadi fungsi dari bagian-bagian mata. Nah, apabila kita tidak merawat mata dengan baik, mata kita akan mengalami gangguan. Apa-apa saja gangguan pada mata? Abu. Iya, bisa juga. Tapi kan gangguan pada mata disebabkan oleh apa? Ada rabun senja. Tahu nggak rabun senja? Terus ada rabun dekat, rabun jauh. Buta. Iya, bisa juga. Katara dan juling. Pernah nggak lihat kata juling? Pernah. Nah, itu karena ada gangguan pada matanya. Sampai sini paham ya tentang penglihatan. Mata. Iya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang indera pendengaran. Apa itu indera pendengaran? Telinga. Telinga itu berfungsi sebagai apa? Sebagai Pendengaran. iya, terdiri dari 3 bagian ya. Telinga itu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, telinga luar itu berfungsi sebagai apa? Daun telinga. Iya, ada daun telinga. Telinga luar itu terdiri dari daun telinga, saluran telinga luar ya. Daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa, kecuali pada ujung bagian bawah telinga yaitu kuping telinga ya. Fungsi daun telinga untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Saluran telinga luar berfungsi untuk menghasilkan minyak serumen. Letaknya dekat lubang telinga dan rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda asing tidak masuk. Terus ada telinga tengah. Telinga bagian tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis dengan dilapisi jaringan mukosa. Ya, pada telinga tengah terdapat tulang pendengaran dan saluran eltosis. Tulang pendengaran adalah tulang latil, tulang landasan, dan tulang sarunggundi. Ketiganya saling berhubungan melalui sendi dan memiliki fungsi mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju rongga telinga dalam saluran eltosis itu ya. Selanjutnya ada telinga bagian dalam. Nah, telinga pada bagian dalam itu terdiri atas jendela, labirin, dengan dan organ kortil. Jendela pada telinga ada 2 macam, yaitu tingkap oval dan tingkap bulat atau jorok. Telinga dalam terdiri dari rongga yang menyerupai saluran. Rongga itu disebut labirin. Nah, disebut labirin tulang dan rongga yang dilapisi membran disebut labirin membran. Labirin tulang terdiri dari 3 bagian, yaitu apa saja? Vestibula, kokela atau rumah siput, dan 3 saluran tengah lingkaran. Nah, getaran suara yang diterima ke kuping dikirimkan oleh saraf otak. Selanjutnya kita akan membahas tentang Hidung. iya, hidung itu indera apa ya? Penciuman. Iya, indera pembau. Digambar? Hidung. Indera pembau memiliki fungsi untuk merespon rangsangan bau. Jadi setiap kali kita mencium aroma bau seperti makanan, sampah itu menggunakan indera Penciuman. iya. Hidung adalah indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung yang merupakan daerah yang sensitif
panca indera pembau ada beberapa struktur. Yang pertama ada sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel. Yang kedua ada sel-sel pembau atau sel olfaktori yang berupa sel sebagai reseptor. Sel olfaktori sangat peka pada rangsangan gas kimia. Dalam sel-sel olfaktori tadi memiliki tonjolan ujung dekrit berupa rambut yang terletak selaput lendir hidung. Pernah nggak melihat rambut-rambut hidung? Bulu-bulu di dalam hidung. Pernah nggak? Pernah ya? Nah, ujung yang lain berupa tonjolan akson membentuk berkas yang disebut saraf otak atau Hernup olfaktori. Nah, itu tadi tentang indra penciuman. Nah, selanjutnya kita akan membahas indra pengecap atau indra lidah ya. Nah, indra lidah ini merupakan indra pengecap pada manusia ya. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila. Pernah nggak melihat lidah kita di kaca? Nampak nggak ada bintil-bintil kecil di dekat lidah kita? Nah itu disebut iya, nah itu disebut papila. Sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Benar nggak? Benar ya. Nah, di daerah yang kasar itu terdapat saraf pengecap rasa. Nah, jadi di bintilan-bintilan lidah kita itu terdapat pengecap rasa. Lidah dapat merasakan 4 rasa. Apa-apa saja? Asam, manis, pahit, dan asin. Nah, lidah kita berguna untuk merasakan makanan maupun minuman. Jika lidah kita mengalami gangguan, kita tidak akan bisa merasakan lezatnya suatu makanan yang kita makan. Benar nggak? Benar. Maka dari itu kita harus menjaga makan dan minuman kita agar tidak membuat lidah kita mengalami sakit. Jadi kita akan mempelajari tentang indera apa ya yang terakhir? Kulit. Kulit itu indera apa? Indera peraba. Nih, kulit. Ya, kulit merupakan indera peraba. Di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Coba lihat tangannya. Ada tidak ujung-ujung sarafnya? Ada nggak? Ada. Nah, pada bagian paling peka adalah ujung jari atau bibir nih dekat sini. Nah, itu kan kulit kan? Nah, itu paling peka. Kulit dapat dibedakan ya menjadi kulit kasar, halus, dingin, dan sakit. Kan kalau misalnya cuaca dingin nih, kita pasti akan merasakan dingin. Kalau panas nih, kita jalan di panas-panasan, pasti kita kepanasan ya kan? Nah, itu karena adanya kulit kita dengan rasa yang peka. Nah, kulit adalah organ yang memiliki banyak fungsi. Seperti apa? Seperti sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan, berperan dalam ekspresi mengatur suhu tubuh. Secara umum kulit memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan apa saja? Epidermis, dan epidermis itu kulit alia, dan dermis atau kulit jangan. Nah, lapisan epidermis itu adalah lapisan luar yang terus berganti, tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah atau sel saraf. Lapisan dermis adalah lapisan yang terletak di bawah epidermis, terdiri atas sel-sel yang berongga dengan letak yang berjauhan dan mengandung pembuluh darah. Pada bagian kulit terdapat reseptor khusus untuk membedakan sentuhan, tekanan, temperatur atau panas, dingin, rasa sakit,
sakit. Kulit adalah organ terluar tubuh kita yang dilapisi seluruh tubuh manusia. Itu ya jawabannya ya. Yang apa saja yang dapat kita simpulkan dari belajar panca indera hari ini? Ayo. Banyak. Iya. Dengan bantuan panca indera yang ada di tubuh kita dapat mengirimkan pesan khusus ke otak sehingga manusia bisa mengerti dan merasakan banyak hal yang harus kita lakukan dengan panca indera kita. Karena sebentar lagi kita mau pulang, bagaimana kalau kita nyanyi terlebih dahulu? Mau? Mau. Berdiri. Kita nyanyi tentang panca indera ya.